Saya adalah warga rakyat, oleh rakyat. Loh, saya kalau nggak ada yang nyalonin, ya nggak bisa masuk kontestasi ini. Lah, untuk rakyat. Lah, keberadaan saya untuk apa? Ya, keberadaan saya nantinya melayani rakyat. Lah, sehingga rakyat itu punya otoritas yang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali dalam demokrasi. Makanya namanya kesatuan, persatuan, kebersamaan, lah itu menjadi bagian daripada sebuah kepemimpinan. Ya, yang aspiratif seperti apa ya? Aspiratif itu ya selalu ya mengajak sesuatu atau membangkitkan sesuatu yang akan lebih baik, yang lebih baik. Dan itu semua juga nanti juga didorong dengan oleh lapisan masyarakat ya, yang pada akhirnya nanti ya kita sendiri yang nantinya kita dengan katakanlah dengan RT-RT yang lain sebagai perwakilan daripada warga yang akan mampu merumuskan daripada apa kehendak dari masyarakat. Dalam arti dorongan yang positif harus begini begitu. Nah, itulah nanti domainnya kita setelah terpilih. Lah, netralitas ya, ini dalam hal konteks-konteks yang lebih spesifik ya. Ya, apapun mungkin dalam konteks sosial kemasyarakatan itu penting juga, karena bagaimana juga legitimasi daripada sebuah kepemimpinan ya, mau RT mau RW itu yang memilih masyarakat menjadi bagian di dalam hal ini ya. Kita semuanya itu menjadi bagian, harus kita rangkul semuanya. Makanya ya sifat netralitas itu memang harus perlu supaya apa? Ya, supaya akan tumbuh sifat kebersamaan, sifat kekeluargaan, sifat guyup, sifat rukun, sikap yang humble, yang enak lah ya. Ya, saya ngomong gini karena saya juga dari Jawa dan saya itu masih ingat sekali bagaimana kehidupan di Jawa, ya filosofi Jawa yang dibangun oleh orang-orang tua kita, dan rasanya ini sangat tepat sekali diterapkan walaupun kita itu berada di perumahan dengan hal-hal seperti itulah. Itulah yang masih yang menjadikan ya bahasanya netralitas seperti itu. Jadi kita bisa menjaga hubungan. Tapi jangan salah, netralitas itu bukan berarti tidak mendukung. Harus netralitas dalam bersikap jelas, tapi bukan berarti nggak mendukung. Nah, ini nanti ada bahasan lain ini Pak. Jadi jangan orang berpikir wah netralitas gini-gini. Nah, enggak. Kita netralitas yang sportif, netralitas yang rasionalis. Gimana kita harus netral? Ya pada saatnya kita nanti diajak bermain, ya kita siap kan gitu. Jadi netralitas itu ya jangan sempit sekali. Jadi netralitas hanya untuk dalam arti kita itu menjelas ya, secara hukum konstitusi di dalam pemilihan RW 07 itu memang ya RW itu bagian daripada warga, dan kita memang ya harus benar-benar berada di tengah-tengah warga, tidak condong kanan, tidak condong kiri, ya itu dengan warna yang jelas. Supaya apa? Supaya tidak timbul rasa-rasa yang kurang nyaman di tengah-tengah masyarakat. Itu Pak Prayogo. Luar biasa ya, panjang lebar banget ya. Jadi itu tadi visi misi dan beberapa paparannya disampaikan oleh calon ketua RW kita yang cukup mengedukasi. Jadi silahkan ya Bapak-Bapak sekalian, untuk seluruh warga RW 07 ya, hari ini kita mendapatkan jawaban yang cukup lumayan edukatif ya. Jadi silahkan ya nanti Bapak Ibu sekalian untuk memilih pilihan yang terbaik menurut Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa. Nah Pak Haji, ini ada pertanyaan lagi nih ya. Di sosial kemasyarakatan tadi visi dan misi dan beberapa paparan yang sudah disampaikan sama Pak Haji. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih soal sosial kemasyarakatan. Jadi permasalahan sosial itu apa saja sih yang menurut Pak Haji nanti yang paling mendesak di RW 07, dan bagaimana sih menurut Pak Haji solusinya untuk terkait dengan permasalahan tersebut? Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Prayogo, jadi sebelum saya masuk ke konteks itu sedikit saya akan meneruskan tadi ya, sebenarnya visi misinya belum tersampaikan. Jadi masih. Jadi saya tadi karena yang mendasar daripada demokrasi itu tadi adalah kedaulatan, makanya saya agak-agak dalam, agak-agak panjang kita bercerita di ranah itu. Karena memang kedaulatan itu ya
sangat-sangat absolut sekali ya, karena kedaulatan di masyarakat itu ya rakyat ya warga. Makanya saya agak-agak dalam. Sebenarnya di bawahnya tuh masih banyak yang belum kita sampaikan. Silakan Pak, Saya ya, lanjutkan silakan. ya Pak ya. Jadi setelah kita menjaga netralitas, kita menjaga persaudaraan, kesatuan dan persatuan. Menghargai perbedaan untuk terciptanya rasa nyaman dalam menjalankan tatanan sosial kemasyarakatan. Menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat serta menjalankan amanah dengan jujur, bertanggung jawab dan penuh keterbukaan. Nah, ini ya penting sekali juga menjadi garis dasarnya, karena memang ya alhamdulillah dari dulu waktu kita bersama pengurus yang lain, saya dikasih amanah menjabat 2 periode itu salah satunya ini juga menjadi bagian pokok, bagian terpenting. Jadi musyawarah mufakat itu memang menjadikan sesuatu yang mendasar di dalam organisasi, karena itu akan ada namanya ya rasa menghargai, akan ada namanya sifat kekeluargaan, sehingga sesuatu keputusan itu tidak mutlak. Karena saya sendiri juga nggak mau berarti, oh ini keputusannya RW, ini keputusan, jangan, ini keputusan bersama-sama. Lah saya sebagai RW hanya mengkoordinasi. Bahaya kalau keputusannya RW, keputusannya RW bahaya. Ya kalau keputusannya bagus, kalau orang kurang bagus ya itu. Jadi semuanya itu musyawarah mufakat itu harus dikedepankan di dalam konteks sebuah organisasi. Dan keterbukaan. Nah, ini juga penting, keterbukaan dalam apa? Semuanya. Ya, keterbukaan informasi, keterbukaan komunikasi, keterbukaan finansial, semuanya harus terbuka. Karena apa? Ya karena kita itu kan cuma menjadi bagian. Jadi menjadi bagian menghimpun sesuatu kepercayaan dari masyarakat, dan kita memang kita karena sudah menghimpun ya kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi dengan berbagai hal. Dalam arti ya termasuk menghimpun data tadi, kita kembalikan lagi dengan ya dengan berupa data yang akuntabel seperti itu, dengan keterbukaan. Jadi akhirnya warga sendiri juga nggak nanya-nanya, nggak mikir-mikir yang enggak juga. Oh iya, saya iuran sekian, oh iya datanya buat ini jelas. Nah disitulah jadi kita bikin pengurus ya, sebagai ketua RW juga nyaman, ya warga juga nyaman. Nah, dari situ juga akan menimbulkan sebuah trust atau kepercayaan publik yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Pak. Dan mengenai misi mendukung program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Kelurahan Keroncong. Ini jelas. Bagaimana juga namanya RT maupun RW itu sudah menjadikan perangkat di pemerintahan yang paling bawah. Paling bawah itu berat loh Pak. Kita aja berdiri begini nih Pak. Beban itu yang paling berat kaki paling bawah nih Pak. Jadi makanya karena beratnya seperti itu, kalau kita itu nggak berdaulat, kita tuh nggak bersama-sama, kita tuh repot saudaraku, repot kita itu. Karena apa? Ya karena itu tadi, kita itu di dalam pemerintahan itu ya pemerintahan tingkat bawah sebagai penghubung daripada namanya warga ke pemerintah, seperti itu. Yang kedua, misinya memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas, dengan pelaksanaan organisasi RW yang akuntabel, pengelolaan keuangan dengan jelas dan terlaporkan secara berkala. Ya tadi itu udah saya sampaikan di depan tadi ya, enggak usah diituin. Kalau ini ini itu ya nanti. Jadi jenengan bisa melihat saya melayani atau kepengurusan itu bisa melayani dengan baik apa enggak itu nanti. Tapi saya jamin insya Allah saya akan melayani dengan baik. Kalau toh memang ada sesuatu yang kurang baik, udah langsung aja, Pak berhenti, saya berhenti, siap. Kenapa? Saya tidak ada kontekstual dalam hal ini, kebanggaan atau segala macam, nggak penting. Jadi ya apapun ibaratnya warga Bendaki saya berhenti, Pak mau Pak, sampai sudah nggak kapabilitasnya nggak ini jadi RW berhenti saya. Kecewa? Nggak kecewa, ngapain? Urusan dunia nggak perlu kecewa. Selanjutnya, memberdayakan peran aktif warga dalam menjaga lingkungan yang bersih, indah, aman, nyaman, dan religius. Jadi ini ya hal-hal yang formatif aja lah itu. Tapi ya religius ini kita jadikan bagian, karena begitu juga ya alhamdulillah di lingkungan kita itu ya penduduknya rata-rata mayoritas muslim, dan alhamdulillah
di lingkungan kita sampai detik ini, sampai saat ini juga ya terbangun dengan baik ya di dalam bidang-bidang keagamaan, kondusif itu. Terus mengawal dan menjalankan proses pembangunan yang telah dijadikan konsep dalam arah pembangunan wilayah RW 07 yang berkelanjutan. Nah, ini nih ya agak-agak harus dijelaskan dengan gamblang ya. Mengawal dan menjalankan proses pembangunan yang telah dijadikan konsep dalam arah pembangunan wilayah RW 07 yang berkelanjutan. Tadi di depan sudah saya sampaikan tugas pokok dan fungsinya. Tidak ada namanya pembangunan, tidak ada. Nah, tapi di sini kita mengawal dan menjalankan proses pembangunan yang telah dijadikan konsep dalam arah pembangunan wilayah RW 7 yang berkelanjutan. Jadi di dalam hal pembangunan itu ada sebuah rumusan yang sampai saat ini sudah dirumuskan, sudah dijalankan, dan masih sebagian belum selesai. Apa itu namanya? Rembuk warga. Jadi itulah dasar pembangunan di wilayah kita, itu diawali dengan rembuk warga. Nah itu sudah dimulai dari periode saya dulu, berarti sekarang sudah ada bisa di sampai 5, 6 atau 8 tahunan lah itu. Rembuk warga itu sudah terdata. Jadi nggak usah pusing-pusing warga itu ngurusi pembangunan gimana. Sudah terdata di pemerintah kota Tangerang. Nggak percaya? Tanya kelurahan, tanya kecamatan, atau langsung datang ke kota. Ada. Jadi usulan RW 07 apa-apa aja itu ada. Ya. Nah, makanya kita ya khususnya sebagai pengurus hanya mengawal. Ya, mengawal. Nah, terus apalagi kok bisa pembangunan di RW 07 itu gila-gilaan seperti ini. Lah, ini baru kita nih agak-agak mulai agak-agak serius ya. Jadi kita mulai serius. Jadi seperti ini. Makanya semuanya dikembalikan kepada kedaulatan. Ya. Ini bisa kita seperti itu karena kita ada kedaulatan yang kuat di wilayah RW 07. Di mana kedaulatannya? Satu, demokrasi. Jadi awal-awal semua itu dari demokrasi. Adanya pembangunan ini tidak serta-merta, harus mulai proses dulu sebelumnya. Ya, jadi perlu dipahami seperti ini. Apa proses sebelumnya? Demokrasi. Jadi demokrasi itu ya salah satunya kan memilih kepala daerah. Dalam hal ini ya bisa gubernur, bupati, wali kota, dan satunya lagi memilih wakil rakyat. Wakil saya, wakil kita ini salah satunya itu. Nah, salah satunya itu. Nah, setelah pemerintahan terbentuk, lah disitulah sama kayak kita itu udah rumah tangga, otomatis kan harus rembukan. Gimana itu kita mengelola keuangannya, uang belanjanya seperti apa, nah, terus disimpan berapa, buat beli apa aja yang ini ya itu. Sama. Nah, setelah di proses demokrasi selesai, pemerintahan terbentuk, nah disitulah ada namanya pemerintah, dalam hal ini bupati atau wali kota, dan di sampingnya lagi ada anggota dewan. Dan dua-duanya itu jangan salah, dua-duanya itu wakil kita yang milih. Coba ingat-ingat, kemarin milih enggak kita? Milih kan? Lah, dari milih itulah makanya beliau itu ada di situ. Nah, ini dulu lah. Berarti secara nggak langsung, secara demokratis, lah beliau di situ kan mewakili rakyat, mewakili kita, mewakili warga. Lah, Pak Dewan itu juga sama, masuk ke sana juga namanya Dewan Perwakilan. Jadi siapa sih yang paling hebat? Rakyat kita itu. Karena beliau-beliau itulah kita yang mengantarkan. Nah, di dalam hal ini saya juga punya histori, saya punya hubungan baik, ya, histori sejarah lah bagaimana anggota dewan sampai saat ini masih menjabat, masih menjadi anggota dewan, diawali di pas saya menjadi RW. Nah ini sebuah histori atau sejarah yang sangat positif, yang sangat baik, yang sampai saat ini ya masih terbalut baik, terbungkus baik, dan saya bersyukur ya bahwasanya ternyata
ya anggota dewan yang benar-benar